Halo guys, perkenalkan, saya Aran Chandra dari kelas 10 MIPA 5 absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Deborah Michelle Santoso dari kelas 10 MIPA 5 absen 5. Halo, perkenalkan, saya Jelfjadi Santosa dari kelas 10 MIPA 5 absen 9. Halo, perkenalkan, saya Letitia Kesi Ivori Prasetyanto dari 10 MIPA 5 absen 17. Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting dan berharga di Indonesia, bahkan dunia. Namun, kurangnya sosialisasi dan pengelolaan yang belum optimal menyebabkan candi terlihat kurang populer di masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Untuk meremajakan kembali sosok candi di mata masyarakat, diselenggarakanlah sebuah acara bertajuk Serawung Seni Candi di Kompleks Candi Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa budaya yang diselenggarakan di Candi Sukuh lewat pergelaran Serawung Seni Candi seolah memperlihatkan kembali entitas tradisi dalam masyarakat modern sekarang ini. Iya, acara Serawung Seni Candi ini sangat menarik loh. Tapi kamu tahu nggak tentang konsep Serawung Candi itu gimana? Belum tahu nih, memang bagaimana konsepnya? Nah, konsep Serawung Seni tersebut lahir atas gagasan Suprapto Suryodarmo, seorang penari senior asal Solo sejak 2003. Baginya, serawung lebih daripada sikap secara nurani tentang kebutuhan manusia untuk bertemu dengan manusia lain. Serawung adalah keindahan dalam bergaul. Kemudian, serawung seni dan candi dijadikan wadah penggalian dan penginterpretasian jejak aktivitas sosial sejarah masa lalu. Serawung Seni Sukuh juga bisa diartikan sebagai doa raya yang dikemas berupa pentas seni, diskusi, dan pembagian bibit tanaman. Wah, ternyata seperti itu ya konsepnya. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak kalau acara ini diselenggarakan untuk mengangkat nilai-nilai luhur dari Candi Sukuh, pelestarian alam sekitar lereng Gunung Lawu, dan kebudayaan masyarakat sekitar candi dan lereng gunung. Serawung seni di Candi Sukuh ini mempertemukan dan memperlihatkan kembali kompleksitas imajinasi tentang ritus perayaan dan hubungan sosial di masa sekarang. Singkatnya, serawung menjadi arena perjumpaan berbagai latar belakang manusia untuk menghidupkan kembali konektivitas tentang budaya masa lalu dengan budaya global sekarang ini. Acara ini sudah digelar 16 kali loh, setiap setahun sekali pada malam tahun baru. Acara dibuka dengan sebuah ritual hingga arak-arakan pada pukul 9 pagi dan ditutup pentas ketoprak ngampung dan selesai pada pukul 5 sore. Ada beberapa kelompok seniman dari dalam maupun luar negeri yang tampil, diantaranya David Serjerit, Katrina Obendik, Turah Hananto, Aldo Ahmad, Hanung Satrio, Anet Kusnik, dan lain sebagainya. Antusias masyarakat sangat positif. Ini bisa dilihat dari ramainya pengunjung yang menyaksikan pementasan Serawung Seni Candi. Sudah digelar 16 kali setiap tahun baru, berarti acara Serawung Seni Candi ini sudah dilaksanakan cukup lama ya, dan sudah melibatkan banyak seniman dari dalam maupun luar negeri. Berarti, artinya pemerintah sudah mengetahui dan mengizinkan bahkan mendukung kegiatan Serawung Seni Candi ini dong. Yap, benar sekali. Karena kegiatan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan kehadiran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan. Oh iya, bahkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispapora Karanganyar, Titi Sri Jawoto mengatakan bahwa Pemkab akan mendorong Karang Taruna dengan membuat Pok Darwis secara formal di bawah bimbingan komunitas. Ada yang berbeda dari acara ini di tahun 2019, tahun terakhir acara Serawung Seni diadakan karena pengaruh COVID-19 di 2 tahun berikutnya.
Suasana menjadi haru ketika sang maestro tari Suprapto Suryodarmo atau Mbah Prapto tiada. Tetapi, generasi muda sebagai penerus tetap mempunyai energi spiritual yang tinggi untuk menampilkan yang terbaik. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira di acara tersebut ada pertunjukan apa aja sih? Dalam acara tersebut, kebanyakan pertunjukan didominasi dari mancanegara yang menjadi murid Mbah Prapto semasa hidupnya, terutama komunitas dari Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Acara menampilkan kebudayaan Indonesia serta sebagai bentuk refleksi untuk alam. Serawung Seni Candi bukanlah semata pertunjukan seni dan ajang silaturahmi para seniman, namun ini sebagai wujud interaksi secara nurani. Dan dalam Serawung Candi tersebut, para seniman tidak sekedar mencari inspirasi dari cerita yang ada dalam relief Candi Suko. Mereka juga mencoba memberikan perlindungan kepada candi dan keutuhan rakyat Indonesia, sehingga dapat membentuk sebuah simbiosis mutualisme atau hubungan dua pihak yang saling menguntungkan antara manusia dengan bumi pertiwi. Tak hanya itu loh teman-teman, kelompok Reok Bayu Seto dari Sukoharjo, Jawa Tengah juga mencoba untuk ikut melindungi candi dan bangsa kita dari kerusakan. Reok tersebut melakukan ritual dengan mengelilingi candi. Reok yang saat ini hanya sering digunakan dalam kegiatan karnaval itu, dicoba untuk dikembalikan kepada fungsi aslinya sebagai penolak bala. Ada juga demo lukisan payung dengan motif relief Candi Suku, yang mana dipercaya bahwa relief Candi Suku ini sangat menginspirasi untuk menghasilkan sebuah karya lukisan. Selain motif relief Candi Suku, diangkat pula motif aksara Jawa. Kegiatan ini ingin menunjukkan bahwa Pulau Jawa pun memiliki identitas yang bisa menjadi sebuah inspirasi karya. Wow, menarik dan keren-keren banget ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada dong. Disuguhkan pula pertunjukan gamelan Jawa yang memiliki nada yang lebih lembut dan slow. Berbeda dengan gamelan Bali yang rancak dan gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu dan didominasi suara seruling. Perbedaan itu wajar karena Jawa memiliki pandangan hidup tersendiri yang diungkapkan dalam irama musik gamelannya. Pandangan hidup Jawa yang diungkapkan dalam musik gamelan, apa itu? Pandangan hidup Jawa yang diungkapkan dalam musik gamelan adalah keselarasan kehidupan jasmani dan rohani. Keselarasan dalam berbicara dan bertindak sehingga tidak memunculkan ekspresi yang meledak-ledak serta mewujudkan toleransi antar sesama. Wujud nyata dalam musiknya adalah tarikan tari rebab yang sedang, paduan seimbang bunyi kenong, saran tendang, dan gambang, serta suara gong pada setiap bentuk irama. Nah, dari yang kita bicarakan dari awal, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita mempunyai banyak sekali kebudayaan yang sangat unik dan menarik. Salah satunya Serawung Seni Candi ini. Sekarang, tugas kita sebagai generasi muda penerus berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan daerah, terutama daerah Solo, Jawa Tengah. Nah, dalam kasus ini, kebudayaan yang akan kami perjuangkan adalah Serawung Seni Candi Sukuh, yang sudah menjadi suatu tradisi di daerah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk diadakan setiap malam tahun barunya. Setuju. Karena siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan kita kalau bukan kita sendiri sebagai generasi muda Indonesia kan? Dan juga sekarang sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang memudahkan kita untuk menyebarluaskan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana dalam mempromosikan kebudayaan kita, khususnya acara atau kebudayaan yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Kita bisa melakukannya dengan mengadakan festival virtual live stream show lewat platform YouTube dan Instagram. Lewat festival virtual ini, kita akan mengadakan lomba yang akan melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di sekitar. Seperti lomba tari, lomba membaca puisi, lomba laser budaya, dan masih banyak lagi. Kita juga akan mengadakan pertunjukan lagu-lagu daerah yang pastinya akan sangat menarik loh. Dan juga tidak lupa ada hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang, sejumlah uang tunai dan piagam dari pihak pariwisata, pemuda dan olahraga atau Disparpora Karanganyar.
Ini semua kita lakukan dengan target dapat menjaring sesama anak muda sebanyak-banyaknya agar mereka dapat tergerak untuk mengembangkan bakat mereka di bidang kesenian daerah. Kegiatan ini tentu saja tidak terpaku pada menggerakkan para anak muda, tetapi juga untuk mempromosikan destinasi wisata Candi Sukoh dengan keindahan pemandangan gunungnya, agar wisatawan dari luar daerah Solo Raya, bahkan mancanegara, mau mampir berkunjung ke wisata Candi Sukoh ini. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial masyarakat daerah itu. Untuk kegiatan ini kami tidak bekerja sendiri, namun kami juga akan dibantu oleh Karang Taruna setempat di bawah bimbingan komunitas pemerintah setempat untuk menciptakan masyarakat muda yang aktif dan berkomunitas sehat. Terima kasih.